jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah senang sekali saya hari ini bisa hadir kembali di tengah-tengah ibu-ibu yang dirahmati Allah di majelis taklim Azizah. Dan karena saya telatnya udah banyak jadi nggak usah berlama-lama. Materi hari ini kita akan membahas fikih busana muslimah, ya, fikih busana wanita. Agama Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, yang sempurna, sehingga agama Islam itu bukan hanya mengajarkan tauhid. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu mengajarkan yang diajarkan bahwa tauhid saja, ya, tauhid saja. Hablum minallah. Nah, sedangkan Islam itu, ya, dia agama, dia juga ideologi. Dia agama, dia juga ideologi. Ada hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalamnya diajarin apa? Bagaimana cara sholat, bagaimana kita fikih toharo. Yaitu kalau ibu-ibu semua belajar kan di bab fikih yang depan-depan kan Bu, ya. Cara fikih toharo, lalu sholat, jenis-jenis air itu bab depan, ya, bab depan. Fikih hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Sholatnya seperti apa, tadi bayar zakat, toharo, haji, umrah, itu masuklah di sana, ya, hubungan kita kepada Allah. Nah, sebagian daripada kita hanya belajar itu hanya selesai di situ aja. Berpikir ketika sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, apalagi sudah balik haji, umrah, udahlah, ya udah. Yang penting ada kajian datang, udah selesai gitu. Ya kayak kunci surga udah di tangan. Nah gitu, ya. Dan memang dulu tidak bisa kita pungkiri bahwa zaman-zaman saya kecil dulu, ibu saya itu kan belajarnya sama kayak Haji siapa yang suka di radio, Zainuddin MZ, ya, masih kecil, ya kan. Dan yang diajarkan itu tauhid, ya kan, tauhid. Terus kalau Agim kan seputar sabar, bagus itu gitu. Nah, tapi kitanya yang nggak nambah-nambah gitu, ya, yang nggak nambah-nambah. Saya yakin beliau-beliau itu ketika mungkin di publik dia beliau-beliau ngajarkannya seputar ya yang umum-umum, ya gitu. Pasti kalau untuk yang detail, yang tadi terkait dengan hablum minannas, ya, terkait dengan hablum minafsi, mungkin akan diajari di halakoh gitu. Nah, tapi sayangnya banyak daripada kita itu hanya berpuas diri tuh belajar di majelis ilmu yang tematik saja, sehingga dapat ilmu tuh comot. Tahu nggak Bu? Comot. Dikit. Nggak ngerti sebenarnya itu yang harus kita pahami secara orang muslim itu seperti apa. Nah, maka ketiga yang harus kita pahami. Yang pertama, hubungan kita kepada Allah tadi, hablum minallah. Nah, sekarang tinggal kita cek hablum minallah kita tuh udah gimana. Ya kan, jangan-jangan cara wudhu aja masih salah gitu, ya kan. Jangan-jangan misalnya apalagi puasanya masih salah, cuma menahan lapar doang, tapi malamnya nggak puasa. Artinya apa? Tadi, ya, nggak sebagai latihan. Harusnya setelah kita selesai bulan suci Ramadan, ya, setelah masuk bulan Syawal, yaitu itu makin takwa lagi. Harusnya kan demikian. Lalu apalagi kita cek hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Nah, banyak daripada kita mungkin memahami hubungan hablum minannas itu hanya hubungan kita sama teman kita yang mungkin baik, adab, gitu doang, ya kan. Ternyata hablum minannas itu dia menyangkut semua hubungan dalam manusia. Terkait dengan apa? Ekonomi. Riba itu maksudnya di mana? Hablum minannas. Kadang-kadang orang nggak memperhatikan riba, ya kan? Taunya ya hablum minannas itu hubungan kita hubungan kita sesama manusia, kepada suami, kepada anak kita, kepada teman kita. Iya, tapi mencakup apa dulu gitu, ya? Banyak. Bagaimana ekonomi diatur, seperti apa kita mencari rezeki, ya kan?
lalu bagaimana pemerintahan, seperti apa sistem yang dijalani dan segala macam. Itu hablum minan nas. Tidak banyak orang yang membahas. Kalau dibahas ini nanti terkait dengan politik, kan ya, main politik nggak usah gitu. Ada Islam ya boleh gitu ya. Harus tahu, kalau enggak ya bagaimana Rasulullah bisa menegakkan daulah Islam kalau tidak memahami politik Islam ya. Dari kemarin sempat di BN, ini direkam ya. Ya jadi ya saya sempat di BN sama ya BUMN saya nggak dipengaruh kan nggak apa-apa ya. Karena materi saya itu materi pedes gitu ya. Takut BUMN itu takut taat kali ya mungkin gitu ya. Takut taat sehingga tidak bisa korupsi. Jadi Tria Meriza tidak boleh mengisi di sana. Ada 2 BUMN yang terkenal. Ya salah satunya kemarin yang korupsi paling besar. Oh nyebut. Ya gitu ya. Nah, hablum minallah, hablum minannas, hablum minafsi. Hubungan kita kepada diri kita sendiri. Dalam Islam diajarin ternyata. Jangan terserah kita ajarkan tubuh aku. Terserah aku dong gitu ya. Mau aku operasi kek, mau aku diapain kek, mau aku pakai baju, gak pakai baju, terserah aku badan-badanku. Nah itu yang salah gitu ya. Padahal kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan kita ya jin dan manusia selain apa? Untuk beribadah kepada Allah. Hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya menjalankan kehidupan itu sesuai dengan aturan Allah. Tubuh kita berasal dari siapa? Siapa yang ciptain kita? Tuhan kita yang atur, ya kan? Maka fikih busana ini masuk ke dalam tadi hablum minafsi. Hablum minafsi, hubungan kita kepada diri kita sendiri. Hablum minafsi itu nanti selain memahamkan tentang bagaimana busana, juga makan, ya. Makanan seperti apa yang toyib dan segala macam. Nah itu termasuk hablum minafsi. Bahkan jangan terserah kita aja, nggak apa-apa lah gitu, ya kan? Kasih makan anak nggak apa-apa lah, hari ini ya Indomie bisa Indomie, pokoknya nggak ada ya. Nah itu dosa, ya kan? Dosa, karena termasuk tadi hablum minafsi, bagaimana kita memperhatikan makan kita dan pakaian kita. Nah, fikih busana muslim nanti akan ada beberapa bahasan yang akan kita bahas ya. Saya itu selalu punya PPT, nanti saya share di grup ya, ibu-ibu biar bisa buka-buka ya. Sayang soalnya saya udah buat PPT-nya bagus. Ya ada dalil-dalilnya lengkap. Pokok bahasannya nanti kita akan memahami yang pertama pengertian busana itu apa. Ya. Lalu yang kedua kita akan memahami pengertian aurat. Ya, aurat. Karena banyak yang salah tentang aurat. Dikira aurat itu ya cuma bagian kelamin aja gitu ya. Lalu yang ketiga nanti kita akan memahami batas aurat wanita. Ibu Afwan ya, ibu saya telepon ya, saya izin sebentar. Lagi ngisi kajian tuh ibu-ibu tuh. Lagi ngisi kajian. Ya kan, sehat-sehat. Assalamualaikum. Ya, soalnya ibu saya udah sakit ya, dia harus diangkat. Ya, sakit juga harus diangkat ya. Kita dimanapun berada. Ya, sampai mana tadi? Batas aurat wanita ya. Nanti kita akan bahas pengertian busana, kita akan bahas pengertian aurat, lalu batas aurat wanita, batas-batas aurat ya. Lalu kita akan bahas hukum-hukum busana wanita. Lalu beberapa larangan syariat terkait busana. Nah, kita akan bahas. Sebenarnya saya ada satu lagi, tapi kayaknya ini harus Mbak Ella harus di materi yang lain. Hukum syariat terkait bisnis busana. Ya, nggak bisa kita hari ini ya, nanti kita muntah. Ya, kita akan bahas next insyaallah terkait dengan bagaimana bisnis busana ya, bisnis pakaian itu ada beberapa aturan yang harus kita pahami, karena sebagian daripada kita juga kalau nggak yang jual kita yang beli ya, ya sama aja. Jadi kita harus paham juga fikihnya ya. Nah, pengertian busana ya, busana itu kalau bahasa Arabnya libas ya, libas, al-libas ya. Apa itu? Apa-apa yang menutupi badan ya, baik yang menutupi aurat ya, baik ya untuk menutupi aurat, menghindari panas dan dingin, juga untuk perhiasan. Itulah yang namanya busana.
Busana ataupun al-libas adalah apa-apa yang menutupi badan. Untuk apa? Ya, baik untuk menutupi auratnya, untuk menjadi perhiasan, atau dia untuk menghindari panas dan dingin. Ya. Jadi dalam Islam fungsi busana tadi tiga ya fungsi busana. Menutup aurat, menghindari panas dan dingin, dan dia juga untuk perhiasan. Apa dalilnya ya? Kalau fungsi busana tadi dikatakan untuk perhiasan, ya. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 26. Boleh ibu-ibu buka handphone boleh? Ya, kita baca sama-sama. Al-A'raf ayat 26. Al-A'raf ayat 26. Ada yang sudah buka? Yang sudah dapat? Ya Bani Adam, ya. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan, ya. Libasan. Itu pakaian libasan. Yuwari sawatikum warisan. Hai anak Adam, ya Bani Adam, hai anak Adam. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk apa? Menutup aurat. Nah, fungsinya tadi apa? Menutup aurat. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Maka ini dalil bahwa al-libas, pakaian, busana itu fungsinya untuk menutup aurat dan dia juga untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Yang kedua tadi fungsi busana dikatakan untuk melindungi diri dari panas, ya. Dalilnya apa? Boleh buka Quran surat An-Nahl 81. Ya, itu An-Nahl 81. Mana saya udah buka dulu tadi ya. An-Nahl 81 dulu enggak kebuka. An-Nahl 81 ya. Isinya apa? Waja'alakum sarabila taqikumul har. Apa dia itu? Pakaian itu menjadikan bagimu al-libas, pakaian tadi untuk apa? Memelihara kamu dari panas. Maka fungsinya tadi pakaian al-libas 3. Menghindari dari panas, dia menjaga aurat kita, dan juga untuk perhiasan. Maka kalau dari sana ya, kalau kita berbicara tentang perhiasan, boleh nggak wanita itu berhias? Boleh, dalilnya aja pakaian itu aja perhiasan. Tapi yang nggak boleh itu apa? Tabarruj. Nah, yang nggak boleh. Kadang-kadang kita agak sulit membedakan. Ustazah kok lipstikan? Lipstik kan nggak boleh gitu berhias. Pengennya kita kayak 3 hari yang mandi gitu, bagaimana? Jadi bedakan, berhias boleh gitu. Berhias itu ada hal, jadi hukum asal ya, hukum asal benda itu kan mubah, ya kan? Kalau hukum asal perbuatan itu terkait dengan hukum syara. Jadi apapun yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, dia mubah, boleh. Jadi bedakan boleh nggak ada dalil yang mengharamkan, bedakan boleh kok bedakan. Iya nggak boleh itu bedakannya tabarruj tebel 2 meter. Nah itu nggak boleh gitu ya. Pakai alis boleh nggak? Boleh, nggak ada dalil yang mengharamkan pakai alis ya. Beda cukur alis, pakai alis, silakan pakai alis. Yang tidak boleh itu apa? Tabarruj, berlebih-lebihan. Alisnya di sini, tutup pakai concealer, pindahin ke sini. Nah, biar alisnya tinggi, terlihat lebih muda, gitu kan? Itu nggak boleh. Atau dicukur ujungnya, alisnya harusnya begini ke bawah, dicukur terus dicap, gitu, berarti ke atas gitu. Itu nggak boleh, ya. Maka wanita itu berhias boleh, pakai lipstik boleh, bu, pakai lipstik dengan warna bibir. Warna bibir kan yang pink, merah-merah, yang gak merah menyala, cetar, membahana dari jauh kita kelihatan cuma bibirnya doang, saking tebelnya. Boleh warna merah silakan. Merah sesuai bibir ya. Salah juga nanti saya bilang warna merah, betul ada cetar. Ya yang normalnya bibir manusia lah ya, gitu. Ya, pink boleh. Tapi kalau udah elektrik warna kuning, hitam, ya kan banyak tuh di fashion show, di Majelis Azza aja yang ada kayak gitu. Hitam, ungu, ya kan?
Terus kuning kalau kita lihat fashion show itu nggak boleh, itu tabarruj, nggak boleh. Jadi artinya apa? Berhias boleh, silakan. Tapi untuk hal-hal yang diperbolehkan. Sedangkan yang diharamkan kita sudah tahu di dalam berhias apa yang dilarang, ya kan? Cukur alis nggak boleh, tato alis nggak boleh, ya kan? Tato sulam bibir, tato bibir itu nggak boleh. Terus penyambung bulu mata nggak boleh, pakai bulu mata itu nggak boleh. Apalagi itu menyambung rambut nggak boleh, pakai parfum di depan laki-laki, parfumnya yang berat sehingga kita lewat itu 7 meter kita udah pergi, parfumnya masih tinggal, nah itu nggak boleh. Nah, yang selainnya diperbolehkan, maka silakan kita bereksplorasi, berhias untuk hal-hal yang diperbolehkan. Jangan seperti 3 hari nggak mandi ya, ya jangan kayak gitu. Tetap apalagi di rumah suami kita harus menarik, karena kalau hati dikatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, salah satunya istri solihah itu adalah apabila dipandang dia menyenangkan. Nah, suami kan sempat pulang ya kan. Mulai adalah udah seger gitu kan, kelihatan habis mandi kita nggak lihat, tidak ada bedanya malam hari, siang hari, pagi hari itu nggak nanti ya. Kayak tapi ibu-ibu sih, ada bisa ya. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang pengertian aurat, ya, pengertian aurat. Aurat itu adalah apa-apa yang diwajibkan untuk asy'ari, ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita menutupinya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka aurat itu adalah apa-apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tutup, baik laki-laki maupun perempuan. Maka sebenarnya laki-laki perempuan punya aurat gitu. Jadi bapak-bapak tuh kayak nggak merasa dia nggak punya aurat gitu ya. Merasa cuma ibu-ibu aja punya aurat. Makanya bapak-bapak tuh suka lari pagi, ya kan, pahanya kemana-mana, ya kan. Terus kadang buka baju, udahnya kemana-mana. Lidah kita sedang lewat beli sayur. Nah itu ya kan. Sementara kita perempuan, ya kan, kita tutup aurat. Bapak-bapak bilang itu kelihatan auratnya. Lah situ aurat juga kelihatan. Maka aurat itu adalah apa-apa yang harus ditutup kata Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi kita ngajarin aurat itu bukan hanya kepada anak kita yang perempuan, kepada anak laki-laki juga, karena dia juga punya aurat. Tapi batasan auratnya nanti berbeda, ya. Janganlah kita suruh juga anak kita yang laki-laki pakai kerudung, karena kita begitu ada aurat. Nah, aurat juga, ya, artinya adalah anggota tubuh yang haram. Ya, kalau tadi itu kan ada berbagai pengertian ya. Saya ambil adalah anggota tubuh yang haram untuk ditampakkan bagi laki-laki atau wanita. Ya, atau anggota tubuh yang wajib ditutupi dan tidak boleh ditampakkan. Jadi yang haram ditampakkan baik bagi laki-laki ataupun wanita. Kalau tadi yang wajib ditutup, ya, kalau ini yang haram ditampakkan bagi laki-laki ataupun wanita. Nah, batasan aurat itu berbeda-beda ya nanti sesuai dengan jenis kelamin dan perbedaan umur. Anak masih kecil, prabalik beda, udah balik beda, udah menopause ya beda lagi. Menopause di sini sudah ada ibu yang menopause, udah ada. Nah, nanti kita bahas ya menopause, ya. Jadi ada perbedaannya tadi, perbedaan jenis antara perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur ya. Sebagaimana aurat wanita berbeda ketika bertemu dengan mahram dan non mahram juga beda. Ya, nanti akan kita rincikan ya. Nah, yang ketiga materi kita batas aurat wanita. Tadi sudah pengertian aurat, lalu batas aurat wanita. Ibu-ibu, monggo silakan coba dibuka Al-Qur'annya An-Nur 31. Jadi biar kita sekaligus lihat dalilnya. Nah, nanti di rumah bisa kasih tahu anaknya, temannya, teman arisannya, mengajinya, ini loh dalilnya ya. Nah, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dalilnya tadi An-Nur 31. Apa isinya? Wala yubdina
zihatuna ila mazohara minha. Apa? Janganlah mereka, siapa mereka ini maksud itu para wanita, menampakkan perhiasannya artinya seluruh tubuhnya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. Jadi An-Nur 31 mengatakan, janganlah para wanita menampakkan perhiasannya, tubuhnya, auratnya, kecuali yang biasa tampak daripadanya. An-Nur 31 itu kan itu. Jadi kalau kita cuma baca An-Nur 31, kita jadi bertanya-tanya nih, apa yang biasa tampak, kan gitu ya, yang biasa tampak daripada wanita. Nah, dikatakan oleh ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, para sahabat ya, sahabat menjelaskan, apa tuh ditanyakan yang biasa tampak tuh apa sih maksudnya ya di dalam An-Nur 31 itu. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang biasa tampak daripada wanita itu adalah muka dan telapak tangan. Muka dan telapak tangan termasuk punggung tangan. Kalau kita lihat hadis riwayat Abu Dawud, ketika Rasulullah ya, hadis ini dari Aisyah ya, Aisyah itu pernah melihat Rasulullah itu menegur Asma ya, Asma binti Abu Bakar. Jadi redaksinya ketika itu Asma itu sedang lewat di depan Rasulullah ya, ada redaksi yang mengatakan ada pakaiannya pendek, ada redaksi yang mengatakan ketika itu Aisyah datang dengan pakaian yang agak transparan ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Asma? Ya Asma, apabila seorang perempuan dia sudah balik ya, maka seluruh tubuhnya itu adalah aurat, kecuali katanya apa? Ila haza wa haza. Rasulullah menunjukkan mukanya haza, ini dan ini gitu ya. Jadi Rasulullah katakan, ya Asma, ketika perempuan itu kalau dia sudah balik, seluruh tubuhnya itu adalah aurat, gak boleh engkau menampakkan auratmu, kecuali apa? Haza wa haza, muka ini dan telapak tangan termasuk punggung. Jadi telapak tangan ini ya Bu, ini telapak, ini termasuk batas ini. Nah ini yang boleh terlihat. Ya, saya pernah tanya kepada guru saya, batas maksimalnya kalau tangan itu seberapa ya, pergelangan tangannya batas mana ya, kan karena ini kan nyambung ya kan, kadang-kadang kita pakai macam itu. Nah segini apa ya namanya, segenggam, apa sih Bu? Segenggam apa sih Bu? Ya segini lah ya, ini. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya udah gini kan, agak naik sedikit, terus pakai jam tangan biasanya itu ya. Nah segini. Nah itu masih diperbolehkan terlihat. Ya. Tapi kalau ada yang memilih untuk berhati-hati dinaikin, monggo silakan. Ya. Tapi kalau segini, ini adalah batas dibolehkannya. Nah, maka Rasulullah mengatakan demikian kepada Asma. Nah, Aisyah menyampaikan sesuai tadi dengan dalil An-Nur tadi, bahwa aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali haza wa haza ya, muka dan telapak tangan termasuk punggung tangan ya, batas pergelangan tangan ya, batas ini ya. Tapi kalau udah sampai sini Bu, nah 3/4, nah ini udah aurat ya, batasnya cuma segini ya. Dalilnya sudah sangat lengkap sekali An-Nur 31. Lalu bagaimana batasan aurat wanita di hadapan laki-laki non mahram ataupun laki-laki ajnabi ya? Jadi kalau kita itu kan wanita batas auratnya ada 3. Nanti ketika kita bertemu dengan laki-laki ajnabi, laki-laki non mahram. Siapa non mahram itu? Mahram siapa? Mahram suami nggak mahram, suami. Mahram itu orang yang haram dinikahi, suami tidak nikahi. Ya, tapi dengan suami boleh, teman suami nanti batasannya lain lagi, malahan lebih boleh lagi ya kan. Mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Mahram ya Bu, jangan muhrim. Ya, kadang-kadang itu yang sering banget salah. Enggak muhrim tuh kalau kita haji dan umroh kadang-kadang muhrim ketika menggunakan ihram. Nah, mahram itu adalah orang-orang yang haram dinikahi. Siapa mahram itu? Bapak kita, adik laki-laki kandung kita, kakak kita, paman kita ya, paman kandung ya.
Maksudnya paman kandung itu gini, paman yang langsung bapak kandung kita punya adik itu paman, ya. Tapi kalau bapak kita punya adiknya perempuannya punya suami, nah itu kan paman juga kan? Nyebutnya paman juga kan? Nah itu enggak, ya. Jadi yang bukan kandung apa sih jelasin? Ipar. Oh iya, paman ipar. Paman ipar sih bu. Apa ya? Ya pokoknya adik kandung bapak ibu. Nah itu aja ya. Laki-laki adik kandung bapak ibu. Nah itu mahram. Ya, termasuk juga mahram ketika mahram karena pernikahan, mahram abadi mertua. Mertua itu mahram abadi ya. Walaupun kita sudah bercerai sama suami ataupun suami kita meninggal, maka mertua kita tuh mahram abadi. Jangan nih karena mertua itu mahram, ya mahram. Ada loh ya yang menantu nikah apa ibu mertua. Jadi kalau menantunya laki-laki, ibu mertua itu mahram. Nah kalau yang sudah punya menantu laki-laki itu mahram. Boleh terlihat nanti batasan-batasan keuangannya. Jangan kelihatan rambut itu boleh karena itu mahram abadi. Kalau anak kita meninggal ya nggak boleh menikah karena haram, ya. Nah maka batasan aurat wanita di depan laki-laki non mahram dalilnya Al-Azab 59. Al-Azab 59. Apa bunyinya? Ya ayuhan nabiyyu, ya hai nabi, ya. Qul li azwajika wa banatika, hai nabi katakanlah kepada wa banatika li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banat ya wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu. Anak perempuan itu banat ya, anak laki-laki banin. Wanisai ya, wanisai kepada anak-anak perempuan dan kepada wanisai mukminin, kepada siapa? Istri-istri orang mukmin ya. Yudnina alaihina min jalabibihina. Untuk apa? Mereka mengulurkan jalabibihina, jalabibihina ke seluruh tubuh mereka. Jadi perintahnya apa? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, wabanatika, kepada anak-anakmu, wanisa'il mu'minin, kepada wanisa, perempuan-perempuan mukmin. Untuk apa mereka mengulurkan jalabibihina, jalabib mereka, ya, jalabib mereka ke seluruh tubuh mereka. Jalabib di dalam Al-Azab 59 ini bentuk jamak daripada jilbab, ya. Jalabib di dalam Al-Quran dia bentuk jamak daripada jilbab. Kalau satu menyebutnya jilbab, maka jilbab itu dalilnya Al-Azab 59. Apa Al-Azab? Apa jilbab? Adalah pakaian yang menutup dari kepala ke seluruh tubuh wanita, ya. Pakaian yang menutup dari kepala atau dari leher ke tubuh. Jadi jalabib itu ini bu, ini jilbab. Dalil jilbab ini Al-Azab 59. Ini tadi dalil An-Nur 31, menutup kain kerudung kita, ya. Jadi ini jilbab, ini jilbab, ini kerudung, ini himar. Jangan bilang lagi ini jilbab. Jilbab ini jilbab. Salah kaprah. Ya, ini jilbab. Jalabib. Dalilnya Al-Azab 59, langsung dari Al-Qur'an. Apa kata Allah? Ulurkanlah jalabibmu, ya, jalabib ini ke seluruh tubuhmu, ya. Jadi jalabib ini bu, kalau kita baju kurung, gamis. Nah, kalau di Arab itu dia dari kepala. Karena kalau berangkat haji umroh, ya, kita lihat orang Arab itu dia pakai kayak kerukupan itu loh, ya, kayak pakai kain hitam dari kepala dia tutup, ya. Terus dia kaji aja satu, di dalamnya dia udah pakai baju rumah, kadang-kadang pakai celana jeans, saya lihat itu kadang-kadang pakai gamis aja. Nah itu jalabib, dari kepala nutup panjang tanpa terpotong sampai ke kaki. Nah kalau kita dari leher sampai ke kaki tanpa terputus, jalabib itu tidak terputus. Makanya pakaian syar'i adalah apa? Gamis tanpa terputus, ya. Kalau yang belum, ya itulah gunanya kita belajar, ya kan. Kayaknya kan kita tahu. Mungkin selama ini kita ibu-ibu semua mungkin
mendengar ya kan, tapi nggak yakin dalilnya gitu. Jadi ya udah, yang penting sopan, yang penting nggak kelihatan pantat misalnya gitu kan, pakai tunik agak panjang misalnya kayak gitu ya. Nah tapi yang sesuai dengan dalil jalabibihina adalah pakaian yang dia tidak terputus dari kepala sampai ke mata kaki, itulah jalabib. Jadi kalau selama ini kita pakainya tunik, apalagi baju tupis, bawa celana atas, baju kepotong, ya itu tidak ada jalabib di dalam tubuh kita. Berarti sama saja kita tidak berjilbab, sama saja kita tidak pakai pakaian syar'i. Berdosa. Karena ketika kita keluar rumah, pakaian yang wajib ada di tubuh kita itu ada yang namanya khimar, kerudung, dan jalabib. Nanti di dalamnya ada namanya mihna. Mihna itu ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Mihna adalah pakaian rumah wanita yang di dalamnya jalabib. Nah itu pakaian kalau kita mau keluar rumah. Panas, ya panas, tapi di neraka lebih panas. Ada yang mau panas banget, ya nggak apa-apa, di neraka lebih panas lagi. Nah maka itulah pakaian kita kalau bertemu dengan di hadapan laki-laki tadi bukan mahram. Jadi siapa bukan mahram? Ya yang selain tadi, yang selain mahram itu bukan mahram, ya kan? Misalnya Pak tukang sayur, Pak satpam, ya misalnya, terus Pak Gojek, ya kan, Pak Sopi, ya kan, paket gitu. Nah jadi kalau paket ketemu sama Pak Sopi, pakaiannya harus pakai jalabib gitu ya. Kalau malas repot keluar nggak mau, ya udah Pak taruh di depan aja, nanti bapaknya keluar tuh anak yang hamil ya. Karena kalau ketemu sama si Bapak Sopi harus begini, lah kita dimasak di dalam ya kan, pakai daster ribet ya kan gitu. Makanya jangan kebanyakan paket. Kok solusinya ke sana ya. Itu pakaian wanita di depan non-mahram. Lalu bagaimana pakaian di hadapan wanita lain? Ya kalau tadi pakaian kita di depan non-mahram, maka begini Bu, begini ya, begini. Terus bawahnya pakai kaos kaki atau pakai sepatu boleh. Jadi gini, kalau khimar dia sudah ada di dalam An-Nur 31, bentuknya tuh begini, menutup dada. Dada masing-masing silakan dicek di mana posisinya. Nah dia tutup dadanya ya. Sebentar ya, saya agak geser, nggak enak saya lihat di sini, nanti ada yang lihat live ya. Nah, gini ya, pokoknya minimal tuh segini Bu, segini ya. Terus belakangnya segini, nah belakangnya segini. Jadi kalau misalnya kita pakai apa tuh yang sama panjang tuh namanya pasmina ya. Pasmina itu kan biasanya dia kalau kita pakai depannya yang panjang jadinya kan, belakangnya tuh jadi cuma segini. Nah gitu. Nah itu kurang syar'i karena belakangnya sejajar dengan dada gitu. Nah itu syar'inya. Bentuknya segi empat, langsung warna merah, kuning, hijau, warna ada bunganya, ada apa, terserah ya, terserah, itu nggak masalah. Boleh warna-warni, boleh. Kalau di Indonesia boleh. Kecuali kalau kita di Arab ya, nanti tabarut kalau kita warna-warni. Tapi di Arab kalau bukan, maksudnya kalau kita tinggal residen di sana. Tapi kalau kita haji umroh kan kita sudah kumpul sama orang Indonesia banyak juga ya. Jadi nggak tabarut. Tapi kalau kita udah tinggal bukan di Madinah, artinya maksudnya bukan untuk ibadah, kita tinggal di sana, kita pakai baju kuning, warna-warni, itu tabarut ya kalau di Mekah. Kalau di sini enggak. Karena tabarut itu tergantung dengan urf masyarakat pada umumnya tinggal di sana. Nah bahkan tadi, nah kalau pakaian atas sudah jelas begitu, terus jilbab ya, jilbab itu panjang. Mana saya tadi itu ada baju, you can see, ada di bawahnya. Ini you can see, ya yang ketekan sama ada outer, nggak bisa nggak saya? Ya hari ini kita peragaan biar mantep. Nah you can see atau apa ini apa? Oh ini you can see, oke. Ada outer nggak? Outer. Nah ya. Ya, apa Mbak Ella jadi itu manekin di sini. Nah, oke. Itu outer juga? Enggak. Oh ini, enggak. Bisa nggak? Ini dimasukin ke sini. Jadi dia kayak, nah ya. Nah outernya dilepas aja, nggak usah dikancing. Nah, kalau ini syar'i nggak Bu? Syar'i nggak?
Siapa yang bilang syar'i tunjuk tangan? Ayo. Nggak ada ragu-ragu, nggak ada yang surga neraka cuman nggak ada. Ayo, coba siapa yang bilang syar'i? Bilang aja, nggak apa-apa. Kita kan masih belajar. Coba ya siapa yang bilang syar'i ini? Tunjuk tangan yang tinggi. Oke, kenapa bilang syar'i bu? Betul. Oke. Oke. Siapa yang bilang nggak syar'i? Nah, ada yang bisa jelasin? Kenapa ini nggak syar'i? Karena lengannya kepotong di versi. Oke. Bisa diterima nggak tadi? Karena ini kepotong. Jadi gini bu, ya. Ini tuh kan secara look, secara tampilan kelihatan kayaknya syar'i, ya kan? Ya kan? Tapi kalau kita pakai ini, tidak ada jalabib di tubuh kita. Nggak ada yang namanya jalabib. Coba ya, bagaimana namanya jalabib? Ini misalnya, apakah ini jalabib? Enggak, karena dia kepotong, ya kan? Terus kalau dia ditutup ini, jadi jalabib nggak? Enggak, karena dia tidak menyatu. Karena dia nggak kejahit. Walaupun dari luar kayak kan sama aja, Ustazah juga ketutup juga nggak bisa bu sisi kayak gitu. Coba kalau kita bilang sama Allah, ya Allah nggak apa-apa lah, kita sholat maghribnya 4 sama aja namanya juga sholat. Ya nggak bisa kan kayak gitu. Cuma selisih dikit, ya selisih dikit, salah ijaz kamu selisih dikit nggak sah loh, ya kan nggak bisa selisih. Sama kayak misalnya riba, nggak apa-apa lah cuma dikit, 1.000, sama aja riba juga gitu. Jadi memang harus teliti. Ini itu dia harus nyambung bu, gitu. Ini harus terjahit menjadi satu padu, gitu ya. Nah, jadi ini enggak syar'i. Jadi kalau solusi ibu punya ini di rumah, ini itu bu pakaian rumah. Ini pakaian rumah. Pakai ini hanya boleh di depan suami. Depan mertua, depan anak laki-laki nggak boleh, karena depan mahram tidak boleh kelihatan ketek. Ya ketiak itu nggak boleh di depan anak, depan yang mahram nggak boleh. Ya kalau anaknya udah balik, ya kalau anaknya masih kecil ya apalah, dia kadang-kadang suka diketek ibunya kan. Nah kalau ini kalau dia berkancing sampai ke bawah dipakai, jadilah dia jalabib. Dia jalabib. Ini yang jadi nggak jalabib itu tadi karena dia cuma sedikit, ini jadinya outer ya, jadi ini nggak bisa dipakai gitu ya. Nah ini pak, tunik. Nah ini tunik ya biasanya ya bu kita pakai. Nah ini tunik ya, biasanya kita pakai pakai celana. Mau celananya bombrong, mau celananya ketat, sama-sama tidak boleh. Karena apa? Yang pertama karena dia tidak mengurus sampai ke mata kaki. Lalu yang kedua tangannya kayaknya ya. Enggak sih? Oh tangannya banyak ya? Ya oke. Saya kira tadi tangannya 78, tapi kayaknya 78 deh. Ya kan? Ya, karena tangannya 7/8. Ini bukan jalabib. Kalau kita pakai ini di tubuh kita, terus kita pakai celana, boleh atau tidak? Boleh apa enggak? Boleh tetap boleh, tapi di rumah atau depan laki-laki mahram. Ya, kalau keluar rumah haram. Karena apa? Berarti kita keluar rumah nggak ada jalabib, nggak pakai jalabib. Ini boleh di rumah. Ya pusing kita kan gimana? Boleh tuh ajarin aja. Tambah aja bahan lagi sedikit di bawah, sambal ya warnanya sama kalau sekalian merah putih. Tangannya kasih lagi reta-reta ya. Gimana caranya biar ada lagi nggak? Ini pakaian depan mahram ya. Begitupun juga baju renang, baju olahraga sama, tidak ada perbedaan. Saya masa baju renang pakai syar'i lah. Kalau berenangnya ada lagi mahram ya begitu syar'i. Pakai jilbabnya sepanjang ini, pakai gamis bentuknya. Tinggal bahannya yang disesuaikan. Mungkin bahannya apa? Parasut atau apalah ya, terserah yang disesuaikan aja. Nah, bagaimana dengan kaki? Apa kabar kaki? Kalau kaki, ya dalilnya itu kaki itu adalah aurat dan harus ditutup. Nah, maka tutupnya boleh dia memanjangkan jalabib, ya boleh memanjangkan jalabib. Jadi ketika Asma bertanya kepada Rasulullah, bukan Asma ya,
Ummu Salamah ya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami itu, jadi belum pakai kaos kaki ya, beliau tanya itu, kami itu kalau melangkah, katanya gitu, masih kelihatan, sudah pakai gamis segini ya, tapi kan gamis sama mata kaki. Kalau melangkah, kaki kami masih terlihat. Bagaimana ya Rasulullah, berapa panjang boleh itu gamisnya? Lalu kata Rasulullah, panjangnya segini, sejengkal, ya kan? Jadi dari mata kaki, panjangnya ini segini, gitu, ya. Lalu kata Ummu Salamah, Pak, ya Rasulullah, kalau segitu, kalau kami melangkah, masih kelihatan, gitu, masih kelihatan. Kata Rasulullah, panjangnya segini, ya, sehasta. Jadi ini tuh berapa? Setengah meter ya, setengah meter. Kata Rasulullah, panjangnya dari mata kaki setengah meter, gitu, untuk agar gak terlihat. Itu kalau kita mau memanjangkan gamis, berarti nggak pakai kaos kaki. Tapi kalau kita pakai kaos kaki, ya boleh, silakan, semata kaki tadi yang batas minimal. Jadi gamisnya semata kaki, terus pakai kaos kaki, kan nggak kelihatan. Atau boleh nggak pakai kaos kaki, boleh pakai sepatu. Jadi boleh pakai sepatu, boleh pakai kaos kaki, boleh memanjangkan gamis. Jadi jangan dilihat ketika teman kita nih, kamu haram kaki kamu nggak pakai kaos kaki. Karena kaos kaki itu nggak harus bentuknya kaos menutup aurat kaki, tidak harus bentuknya kaos kaki, gitu, paham ya? Kalau tadi An-Nur 31 sudah jelas, menutup ini bentuknya tuh harus mengulur dari kepala sampai menutup dada, ada segi pada. Ya, begitu. Bentuknya udah begitu. Kalau Al-Azhar tadi bentuknya udah dia juga mengulur. Kita nggak bisa cari-cari gimana biar dia mengulur. Nah, ya coba ya saya gini. Misalnya ya, contohnya siapa ya? Semacam ya, contoh nggak usah direkam ya, nggak ada lagi kan? Afwan ya. Misalnya kita pakai ini tuh yang dicekek gitu loh ya. Anggaplah ini kecekek ya Bu, ya paham ya Bu? Yang gini nggak dulu. Yang Afwan ya, sedikit aja. Nah, gitu. Kecekek artinya dadanya nggak kelihatan. Terus ya nutup lagi, dia pakai ini lagi misalnya, ya kan? Untuk nutupin shawl misalnya gitu, dia tuh nutupin. Tapi yang dalam tadi nggak panjang begini, yang kecekek gitu loh. Biasanya kan gitu ya. Nah itu nggak boleh karena apa? Dari atas itu harus dia ngulur, yang dalam ini dia harus mengulur dulu sampai ke sini. Perihal nanti di luarnya itu mau pakai shawl, mau pakai jaket, mau pakai outer lagi ya misalnya, mau pakai helm, mau pakai apa dia ini nggak apa-apa, asalkan yang dalamnya sudah tertutup. Jadi mengulur bentuknya udah harus mengulur dari atas sampai ke bawah tanpa terpotong. Ya karena sekarang itu saya pernah lihat itu. Jadi kerudung. Jadi kalau untuk wisuda itu, jadi anak-anaknya dia pakai yang tetap yang kecekek itu, terus luarnya tuh dia kasih lagi, jadi kayak seolah-olah ketutup. Nah itu nggak boleh, karena dia nggak mau. Udah sudah. Ya, jadi gitu. Nah kalau misalnya sudah panjang begini, boleh ibu-ibu silakan di luarnya pakai jaket tadi, pakai outer lagi, boleh, asalkan dalamnya sudah mulur. Tapi kalau dalamnya enggak boleh. Berarti kita belum ada kerudung di dalam tubuh kita. Ya, maka kerudung begitu, ini kalau kaos kaki, lutut kaki boleh bentuknya 3 tadi. Boleh memanjangkan pakai kaos kaki, tutup pakai sepatu ya. Nah, bagaimana tadi aurat di depan non mahram ya? Di hadapan wanita lain ya. Yang kedua, aurat di depan wanita lain itu sama auratnya seperti kita di depan mahram ya, mahram. Berarti ketika kita depan teman kita, ibu kita, teman wanita kita, baik muslim maupun non muslim sama ya. Saya mengambil dalil yang sama. Terus di depan mahram tadi anak kita, kakak kita, bapak kita. Nah seperti apa aurat kita ya? Dikatakan oleh Syekh Al-Albani yang mengatakan aurat wanita ya di hadapan sesama perempuan muslimah, maka perempuan adalah aurat kecuali bagian tubuh yang biasa diberi perhiasan. Jadi kecuali tubuh yang biasa, bagian tubuh yang biasa diberi perhiasan. Apa itu? Kepala. Ya, kepala berarti boleh terlihat. Telinga, ya kan? Ya, leher biasanya pakai kalung tuh. Nah, berarti itu boleh kelihatan. Ya, bagian atas dada, karena kan kalung tuh sampai sini biasanya gitu. Dada nggak boleh, bagian atas dada boleh. Jadi leher,
apa namanya, kepala, telinga boleh terlihat ya. Lalu kalau kaki dari lutut ke bawah itu boleh kelihatan. Kalau lengan, ketiak nggak boleh. Lengan itu batas sini. Nah, batas sini. Nah ini pakaian di depan wanita dan di depan mahram. Ya begini. Jadi ketiak tidak boleh terlihat. Ya, ketiak nggak boleh terlihat. Yang harus diperhatikan tuh kalau kita ke salon gitu, luluran. Nah, kelihatan ketek kita sama mbaknya itu gitu ya. Jadi bagian ketek mbak biar suami saya aja dulu di rumah. Ya, karena nggak boleh kecuali alasan syar'i. Apa alasan syar'i? Pengobatan, pijet, sakitnya di sini, lagi mana nggak dipijat sini ya bu ya, gitu. Boleh kalau alasan syar'i. Ya dokter, misalnya ya, kalau bilang kita punya sakit, misalnya di bagian sini atau di bagian dada kan nggak boleh kelihatan juga tuh. Ya kan terus diperiksa ya, dok. Gak boleh, dokter bukan mahram saya. Lah, jadi ya kan, kalau alasan syar'i boleh. Apa alasan syar'i itu? Apabila ada kebutuhan yang syar'i, ya, kebutuhannya syar'i dari kesehatan, gitu, misalnya harus pengobatan maka diperbolehkan. Kalau enggak, luluran enggak syar'i, luluran. Ya kan lulur biar bisa lulur sendiri. Ya, jadi atau bagian perut, ya kan bagian perut. Jadi ya bagian berat itu ya lulur sendiri. Kalau enggak ya suruhlah suami lulur. Apa kerjanya di rumah? Ya. Dari bagian sendiri ya bisa lulurin. Ya, maka di depan wanita lain pakaian kita itu begini ya minimalnya selutut karena ini kan panjang ya anggaplah ini lutut ya gitu ya. Nah kayak inilah pakaian kita di depan wanita lain begini ya, terus pakai lengan. Bentuknya gimana? Nggak harus jalabi ulur gini, enggak. Boleh kupis, boleh. Atasnya kaos, bawahnya celana, bawahnya rok tutu, rumpai-rumpai, renda-renda, terserah. Ya bu, yang penting panjangnya tadi, bawahnya sampai lutut. Ininya ketutup tangannya. Bentuknya tupis boleh. Tupis boleh, langsungan gini boleh. Dasar boleh, warna-warni, mau bunga, mau apa, terserah. Ya, terserah. Ya. Nah gitu, ini adalah namanya apa? Mihna. Pakaian rumah. Nah, mihna inilah ibu disunahkan bagi sebagai ulama juga wajib untuk jadi daleman jalabib. Jadi kalau keluar rumah jangan pakaian celana dalam BH langsung pakai jalabib. Kalau keluar rumah pakaian dalam wanita mihna dulu, baru jalabib, baru kerudung gitu pakainya. Gimana? Boleh celana panjang. Kan celana pendek aja boleh kok, celana panjang boleh, ya. Gitu. Jadi kalau yang selama ini bawahnya baru pakai legging doang, atasnya terbuka manja, ya. Atasnya pakai tutup juga, ya pakai baju kaos yang segini boleh, pakai daster boleh dalamnya, ya itu pokoknya pakai mihna di dalamnya ibu. Jangan langsung dari BH ke jilbab, ya dari BH ke jalabib. BH ya pakai ini dulu, terus baru pakai jalabib baju rumah. Ya Allah sangat apa ya, menjaga gitu seorang muslim. Ada satu ya cerita, dan itu di kampung saya dulu. Pernah seorang perempuan, dia udah pakai, ya dulu ya dia belum pakai kerudungan. Terus bajunya itu kelilit itu motor itu loh, dan ketarik lepas semua, dalamnya yuk cuma itu, gitu loh. Ya kan? Jadi Allah jaga kita itu. Kalau misalnya kita mau ke rumah teman kita harus menginap, kita harus safar, kita nggak pakai baju, kita udah punya jalabib. Ya kan? Untuk jaga kita itu dia punya dobelan, pakai rumah tadi nggak langsung polosan dalamnya. Nah jadi besok keluar rumah pakai dulu pakaian dalam, terus pakai mihnanya baju rumah tadi, terus pakai jalabib, pakai kerudung. Ya itulah ya syar'i. Kalau di depan suami kita apa batasannya? Tidak ada batasan, ya boleh silakan dilihat. Maka suami itu bukan mahram. Kalau mahram suami itu boleh lihat dong. Iya. Gimana ini? Ya itu batasan awal. Nah lalu sekarang pembahasan hukum busana wanita. Ya hukum busana wanita. Tadi saya sudah jelasin sebagian. Maka ada
dua macam busana wanita yang wajib, ya, hukumnya wajib ataupun syar'i atas seorang wanita untuk dipakai. Yang pertama tadi busana atas, ya, ini busana atas. Al-libas al-a'la atau apa ini, kerudung. Ini syar'i, wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Wajib kita pakai kalau ketemu laki-laki non mahram ataupun satu langkah keluar rumah, ya. Yang pertama tadi al-libas al-a'la ataupun kerudung, ya kan, dalilnya tadi An-Nur 31 kita sudah buka. Lalu pakaian yang ini juga wajib syar'i, ya, wajib kita pakai. Libas al-adna ataupun apa, jilbab, jalabib, baju longgar, ya, baju longgar. Dalilnya Al-Azhar 59. Nah, kedua ini tadi, ya, jalabib, ya, ataupun gamis dan khimar, ya, wajib dipakai muslimah dalam kehidupan umum. Dalam kehidupan umum, seperti apa kehidupan umum itu? Mau keluar rumah, ke masjid, ke pasar, ke warung depan. Kalau dia ada umum itu apa? Orang adalah tidak mahram, gitu, ya. Keluar rumah maka kita harus menutup aurat. Bagaimana kalau kita keluar rumah terus misalnya di depan doang nyapu halaman? Itu namanya keluar rumah. Tergantung posisi pagar. Iya, tergantung posisi pagar, betul kan? Ada pagarnya yang tinggi banget, orang nggak bisa lihat, maka boleh dia tadi pakai ini aja keluar pintunya terus ke halamannya. Kalau pagarnya semua orang bisa lihat, maka satu keluar rumah dari pintu wajib kita menggunakan tadi pakaiannya khimar dan jalabib, ya, khimar dan jalabib. Nah, ya, saya punya gambar Bu, tuh, ya. Jadi khimar, kerudung, ya inilah ya. Kalau pakaian zaman dulu tuh kerudung, nah boleh di video itu. Kerudung atasnya, terus ada jalabib ataupun baju kurung dari atas sampai ke mata kaki. Itu adalah pakaian syar'i ketika perempuan harus keluar rumah. Nah, tadi dalilnya tentang khimar, ya. Tadi kita juga sudah bahas An-Nur ayat 31. Ya, kalau di dalam An-Nur 31 tadi, ya, kalau ibu masih buka, ya. Kalimatnya khumur bi khumurihina ala juyubihina. Khumur itu adalah kalimat jamak daripada khimar. Kalau jalabibihina jamak daripada jilbab. Nah, kalau satu nyebutnya khimar. Jadi biasakan nyebut ini khimar aja Bu, ya, kita pakailah bahasa Arab. Jadi biar kita tahu. Nanti pakai kerudung pas orang ngomong khimar itu apa? Ya. Ini khimar, ini jilbab. Ya, kalau orang nggak tahu, baru kita jelasin. Ini itu khimar, bahasa Indonesia kerudung. Ini jilbab, ya, bahasa, ya, kalau kita tahu baju gamis, ya, gamis. Nah, ya. Nah, tadi pengertian kerudung tadi, kalau kita sudah lihat di dalam An-Nur 31, ya, bahwa khumur, ya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan khimar, ya, karena kan kalau kita cuma baca Al-Quran kan khumur, khimar, kita nggak ngerti, ya kan, gitu. Maka kita tanya sama orang terdahulu, khimar itu yang mana sih bentuknya, kan gitu ya, kalau kita nggak paham. Nah, dijelaskan bahwa khimar itu adalah tadi yang menutup kain kerudung yang menutup sampai menutup dada, Jadi mengulur sampai menutup dada. Ya, ini An-Nur 31 tadi sudah. Jadi kalau seorang wanita muslimah memakai kerudung dan kerudungnya dimasukkan ke dalam jilbab, ya, pakai jilbab terus kerudungnya dimasukkan ke dalam jilbab, maka dia sama saja tidak pakai khumur, tidak pakai khimar, karena khimarnya tidak mengulur. Atau kalau khimarnya panjang tapi diputar-putar sakaratul maut, nah itu tidak mengulur, maka sama aja dia itu nggak pakai khimar, walaupun kepalanya ketutup, itu bukan khimar, itu tutup kepala, gitu. Walaupun ketutup semua, gitu, ketutup
boleh diputar-putar gitu kan, pokoknya auratnya nggak kelihatan lehernya, tapi diputar-putar karena itu bukan himar. Himar itu adalah dia dari kepala sampai dia ke bawah mengulur sampai menutup dada, jadi nggak boleh dilipat ya. Jadi himar harus mengulur. Nah, jadi kayak ini Mbak boleh di videoin. Ya, jadi kalau yang kanan ya ini, dia pakai jilbab nih, himarnya dia masukin ke dalam, maka itu nggak syar'i ya. Nah, sedangkan yang kiri himarnya dia keluar. Nah, kalau dia sudah pakai yang kiri ini, terus dia pakai jaket lagi, jaketnya nutup himarnya, boleh, karena sudah ada jilbab. Posisi himar di luar jilbab, di luarnya dia pakai jaket lagi, pakai shawl, pakai apa boleh, pakai helm boleh ya. Nah, gitu. Tapi gimana pakai helm terus himarnya mau dia keluarin? Mungkin dia sudah di luar jilbab. Nah, dan kalau tadi ya busana jilbab sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi, jalabib ya, jalabib. Diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat Al-Ahzab 59 tadi. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi? Kata jalabib itu bentuk jamak daripada jilbab, yaitu baju yang dia itu lebih besar daripada kerudung. Bentuknya seperti apa? Baju mengulur seperti terowongan. Ya, ke terowongan Casablanca. Seperti terowongan, baju mengulur seperti terowongan, nggak boleh transparan, dari leher tidak terputus sampai ke mata kaki. Itulah jalabib, itulah jilbab. Nah, itu ya. Jadi selama ini kita salah. Ternyata yang di kepala itu bukan jilbab. Ternyata gamis adalah jilbab, ya. Nah, maka jilbab busana yang wajib dipakai wanita dalam kehidupan umum itu tadi. Jadi jika seorang muslimah dia keluar rumah, dia bekerja, ya dia ngapain aja, misalnya dia mau berenang, ya dia mau olahraga, dia tidak menggunakan tadi himar dan jalabib, maka dia berdosa. Dia berdosa. Jadi kalau selama ini kita menutup aurat, kita kira udah menutup aurat, tapi kurang panjang misalnya, ya kan? Atau jalabibnya tadi pakai you can see, tapi luarnya begitu kelihatannya kayak jalabib, tapi sesungguhnya di badan kita nggak ada jalabib, maka sama aja kita tidak pakai jalabib. Sedangkan tadi perintahnya Allah katakan wajib ketika kita keluar rumah atau di kehidupan umum kita menggunakan jalabib. Jadi dilihat tuh, oh nggak ada jalabib. Bagaimana dengan anak yang pakaian sekolah? Anak saya juga kemarin sudah balik kelas 6. Kalau sekarang anak saya udah di pesantren, dia baliknya itu kelas 6. Jadi kan masih sekolah pakai, perempuan anak saya masih pakai tupis kan, gitu, pakai rok sekolah yang warna merah, bawahnya atasnya kan pakai baju putih ya kan, gitu. Apa saya jahit? Nah, saya jahit bajunya, jadi dia nyambung. Bentuknya sama nih kayak bentuknya kalau anak kita masukin bajunya. Tinggal nanti, tapi kan bajunya jadi lurus tuh, tinggal kita jahit, itu jadi jalabib. Sama kayak pakaian kantor juga begitu. Ada beberapa teman saya yang sudah hijrah, dia pegawai bahkan pejabat di Sleman itu bajunya begitu. Nggak kelihatan luarnya dia pakai pakaian dinas, ya kan, overnya pakaian dinas nggak kelihatan. Dokter juga begitu. Disambung aja roknya, gitu ya, disambung sama baju. Jadi jalabib. Tetap bisa cantik, bisa pakai itu, kita ikhtiar, ya kan. Tetap menarik, tapi tetap syar'i, ya. Nah, jadi itulah tadi yang dimaksud dengan jilbab. Ya, ini banyak banget dari yang lain. Nanti saya share aja ya ibu ya, saya share di grup, nanti bisa baca banyak banget ini pendapat-pendapat para ulama ya. Jadi jumhur ulama mengatakan jalabib itu baju jilbab yang menutupi seluruh tubuh ya, yang bentuknya seperti mantel ataupun baju kurung kalau kita di Indonesia. Ya, jilbab juga baju yang longgar yang dipakai wanita di atas baju rumah. Ini dalil pakai mina tadi. Ada nggak dalilnya kalau kita di dalamannya harus pakai mina? Ada. Nanti ibu saya kasih ya. Dalam kalau kita lihat kitabnya Lughat Al-Fuqaha mengatakan apa? Ya, jilbab itu adalah baju yang dipakai di atas baju rumah. Nah ini mina. Baju rumah itu bahasa Arabnya mina. Jadi jilbab
jilbab ini adalah baju yang harus kita pakai di atas mina. Berarti kita pakai mina dulu, baru jilbab. Nah, dalilnya tadi nanti saya share ada di slide 32. Nanti kalau udah di share, nanti lihat slide 32 itu dalilnya mina. Ya. Nah, jilbab itu busana yang wajib dipakai di kehidupan umum. Kalau di kehidupan khusus, apa itu kehidupan khusus? Kehidupan umum itu adalah di mana ketika orang mau memasuki area itu tanpa izin, itu namanya kehidupan umum. Ke kafe, orang nggak harus izin sama kita kan mau masuk kafe, ada ibu boleh masuk, nah, kayak gitu. Berarti kalau orang masuk ke sana tanpa izin itu namanya kehidupan umum, maka wajib kita pakai jalabib dan kita pakai khimar. Tapi kalau di kehidupan khusus, kamar kos, ya kan, di dalam rumah, kamar pribadi, mobil, ya di dalam mobil. Tapi mobil itu ada dua, ya. Kalau mobil kacanya kayak akuarium, jadi kehidupan umum, nggak boleh kita buka jilbab, karena kelihatan, ya kan. Lagi di lampu merah, lagi berhenti sebelah babang ojek, kelihatan, kita nggak boleh. Tapi kalau mobilnya kacanya gelap, maka itu terjadi. Jadi kehidupan khusus. Artinya kalau misalnya kita sedang panas, boleh buka kerudung, boleh. Ya, jadi tergantung juga kaca mobil. Ya. Maka yang wajib adalah perempuan itu menutup aurat ya ketika tadi kalau dia di kehidupan umum. Kalau di kehidupan khusus berarti dia boleh pakai mina saja, jadi pakai pakaian rumah. Jadi tadi mengulurnya sampai mata kaki, bukan sampai pinggang. Apalagi makanya baju tupis itu dia nggak boleh. Nah ini nggak usah lihat orangnya ya, nanti space gitu ya. Ya gimana sih, udah kelihatan ya. Ini nggak boleh karena dia pakai ini sebenarnya pakai rok, tapi ini tetap belum syar'i kan, dia tidak mengulur gitu ya, karena dari atas dia kepotong dulu, terus baru roknya gitu ya. Harusnya dari atas sesuai dengan dalil tadi, dari atas sampai bawah tanpa terputus, itu yang namanya jalabib. Jadi bisa boleh nggak? Kamu masih hijrah, nyoba-nyoba dulu pakai rok ya apa boleh, tapi ya jangan gitu terus ya. Artinya bukan boleh dibolehkan sama dalil ya, namanya proses hijrah. Tapi hati-hati namanya proses. Kalau proses terus kita belum sampai syar'i keburu mati, nah itu yang menakutkan ya. Jadi kalau proses ya saya banyak yang kan kita baru hijrah ustazah, kalau langsung itu nanti disuka dinyein orang bilang bu aji ustazah, kalau pakai pakaian langsung gitu, masa puasa gitu bu aji gitu kan, yang dapat dia amin gitu ya kan. Puasa amin, wajib amin gitu, masa malu ya kan, nggak apa-apa. Berarti kita terlihat memang di depan orang, berarti syar'i, makanya dia pakai wajib ya. Ya, kalau mau progres boleh. Saya belum bisa pakai kaos lagi soalnya panas. Ya nggak apa-apa ya kan, tapi ingat aja bakal lebih panas ya. Hari ini misalnya latihan dulu boleh nggak Zaza? Senin Kamis pakai kaos kaki kayak puasa, oke boleh ya. Nanti Senin Kamis, nanti minggu depan Senin, Rabu, Jumat, minggu depan lagi ya terus gitu. Nah itu latihan tuh begitu. Yang namanya latihan itu ada progres. Jangan terus aja boleh loh. Namanya kan kita masih ini hijrah terus bulan pertama hijrah, udah setahun hijrah, 2 tahun hijrah, biasanya 3 tahun mati. Ya, kita harus ingat itu. Nah, saya nggak bisa terhalus kalimat saya, karena itu yang terjadi ya. Jadi kalau apa namanya dakwah itu ya nggak bisa terlalu semuanya itu diringankan. Sampaikan apa yang haknya gitu ya. Nah ini tadi saya ada contoh ya. Ini pakaian sekolah, nah jadi boleh ya pakaian kantor, ibu-ibu ya. Nggak kelihatan bu, naikin, nah bu, kan? Jadi dijahit ya, dijahit. Sekarang banyak banget kok penjahit syar'i baju sekolah anak kita. Jadi ibu-ibu bagaimanapun kan kita pengen masuk surga kan sama anak-anak kita kan. Anak perempuan kita, anak laki-laki kita udah syar'i. Ya apa-apa, anak saya masih kecil. Kecil itu kalau belum balik, kalau sudah balik nggak kecil lagi, dia sudah menanggung dosanya gitu. Jadi ketika dia sudah balik, dia wajib bajunya syar'i, wajib. Mana saya ingat banget anak saya balik dari pondok, ya. Jadi dia itu, jadi apa namanya, ada tantenya yang suka keluar rambutnya kayak sebiji, 2 biji gitu kan. Jadi anak saya selalu memperhatikan gitu.
Terus tante rambutnya, terus keluar lagi pakai gitu loh, pakai primer kan biasa gitu ya, saya keluar tuh. Tante rambut kata adik saya, anakmu itu loh rambut kok keluar sedikit ngomong lagi, nanti keluar ngomong lagi. Nah iya dia sekarang ini pesantren, saya bilang, dia takut itu rambut sedikit. Nah gimana ya? Terus dia tanya, gimana Mbak Upi? Ini pokoknya kerudungnya soalnya keluar terus. Iya tante, makanya jangan pakai kerudung itu. Makanya jangan pakai kerudung itu, kan nggak wajib harus kerudung itu kalau rambutnya suka keluar. Oh iya. Terus kata teman saya, susah ya ngobrol sama anakmu. Ya, maka anak kita kalau sudah balik, maka kita juga harus ajarkan. Nah, inilah contoh pakaian wanita yang dijamin masuk surga. Ibu-ibu silakan browsing di sosial media, mau di Google, browsing pakaiannya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra anaknya Rasulullah. Inilah pakaiannya Fatimah Az-Zahra. Saya pernah lihat ini di Turki. Ya, pakaiannya ini ada di museum di Turki. Pakaiannya ini. Ini apa? Jilbab. Jalabib, bukan tupis, bukan tunik. Kalau kita mau masuk surga, jangankan kita mau masuk surga, kita di dunia aja ya, kita di dunia, kalau misalnya kita mau berangkat haji, umroh, pasti kita tanya kan sama, oh gimana pakaiannya, bentuknya gimana, ya kan gitu. Kita tiru orang yang sudah pernah ke sana. Kalau kita mau masuk surga, berarti kita tiru orang yang sudah dijamin masuk surga. Seperti apa pakaian yang sudah dijamin masuk surga? Pakaian Fatimah Az-Zahra, seperti ini pakaiannya adalah jalabib. Tidak ada pakaiannya selain jalabib. Pakaian tidak tupis. Dia nggak mau bagaimana panasnya. Fatimah Az-Zahra itu lebih daripada kita lagi. Bagaimana para sahabat berjuangnya. Ya, kalau kita lihat sahabiah yang pertama kali masuk Islam, ya kan, bagaimana dia berimannya. Ketika digoda imannya, dia mengatakan apa? Ahad, tetap dia laksanakan itu. Lah kita banyak alasan. Suruh pakai kerudung panas. Suruh pakai jilbab, nanti dibilang ibu-ibu, nenek-nenek. Suruh pakai jilbab, nggak ada duit. Para sahabi yang ketika turun perintah menggunakan jilbab, kata Allah tadi di dalam Al-Anzab 59, maka Rasulullah langsung mengatakan kepada sahabat yang laki-laki, hai, ya, ini sahabat-sahabatku, kalian pulang ke rumah, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan seluruh wanita muslim, pakailah jilbab mereka, jalabib mereka. Lalu para sahabat pulang ke rumah, pulang kasih tahu ke istrinya. Makanya sebenarnya yang harus mendidik istri itu suami. Harusnya materi ini bukan saya yang nyampein, suami yang nyampein. Nah tuh suaminya harusnya makasih sama saya. Ya, untuk apa? Mereka mengulurkan jilbabnya. Para sahabat apa? Nggak ada, dia mikir mau beli dulu, cari merek ini dulu, browsing, gak ada. Mereka harus langsung ngambil spray mereka robek spray langsung pakai. Mereka harus langsung ngambil gorden mereka, karena itu yang gede kan itu kan, gorden mereka robek, mereka langsung pakai ketika mereka keluar rumah, tutupan mereka, hukuman, pakai jalabib. Bagaimana dengan kita? Kita turun berita itu mah katanya ustazah tadi aja, banyak kok itu malah anak ulama itu, ya kan, Najud. Apa-apa saya udah pernah buat kecil juga. Anak ulama itu, anak ini, anak siapa, kiai dan segala macam yang kita lihat mereka pakai tupis, ini apa itu? Bu, dalil itu yang mengatakan Rasulullah, gitu loh. Ulama ya, ada yang namanya ulama ulama yang mengajarkan kesesatan, gitu. Selama Rasulullah urutan taat kita tuh sama siapa? Sama ulama atau sama Allah dan Rasulnya? Ya kan gitu. Urutan taat itu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kepada Rasulullah, ya kan? Nah, lalu kepada siapa lagi? Kalau urutan taatnya, kalau sebagai seorang anak, urutnya kepada ibu, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah, kepada ibu, kepada ayah. Nah, yang manusia ini, ibu, ayah, suami, dan teman-teman dan para ulama itu kan manusia. Tidak boleh dia menyalahi tadi Allah dan Rasulnya. Walaupun yang bilang ulama sekelas ulama apa, gitu loh. Jadi nggak bisa manusia itu dijadikan contoh, itu tidak bisa selain pada Rasulullah. Dan selain pada Rasulullah, orang-orang yang dijamin masuk surga, yang itu juga dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Fatimah salah satunya ya. Sayyidah Fatimah salah satunya adalah anaknya Rasulullah, yang Rasulullah udah ngajarin Fatimah gini loh pakai baju, gitu kan? Ada kelihatan tupis.
Ya, maka memang berhati-hati banget mencari contoh. Kadang-kadang ada yang kita lihat pengemban dakwah juga ada, ya kan, ya nggak tahu ya kenapa gitu ya. Ya kalau kita katakan ilmunya, ya nanti juga karena kalau kata ulama kan ujian itu kan 3 ya, ujian harta, ujian keluarga, ujian diri sendiri, ujian diri sendiri. Ada ketika dakwah menggunakan pakaian jalabi syar'i, ketika dia jalan-jalan dia pakai tupis, ketika dia olahraga naik kuda dia pakai tupis, ya, ketika dia berenang dia nggak pakai sampai panjang ke sana, ya. Maka kita, yang Allah lihat ya, manusia itu dilihat bukan dari hartanya, bukan daripada jabatannya, bukan dari anak siapa. Kalau dari anak siapa kasihan kita yang bukan anak siapa, ya kan? Kalau Allah melihat mulianya orang itu dari situ, kalau Allah melihat mulianya itu daripada harta, lah kasihanlah kita, ya kan? Yang bukan ya itu, ya gitu kan? Kasihan. Maka Allah melihat kita itu daripada mulianya kita, imannya kita, ya kan? Jadi semua orang tuh bisa memilih untuk beriman dan tidak beriman. Kita nggak bisa milih kaya nggak kaya, kita nggak bisa milih. Lah Allah sudah kan rezeki minumlah gitu ya. Ya kan kita nggak bisa milih, kita cuma bisa ikhtiar. Ya kan? Orang kerjanya dari jam 8 sampai jam 4, itu jam 8 sampai jam 4 dapat 1 miliar misalnya, Fuji itu ya, ya kan? Yang Atta Halilintar, sehari bisa dapat 1 miliar. Nah kita sama kerjanya, capeknya sama, kepala di kaki di kepala, 8 sampai jam 4, dapatnya 100.000, 200.000. Artinya apa? Kita nggak bisa intervensi namanya rezeki. Kita juga nggak bisa meminta sama Allah, ya Allah kenapa saya nggak dilahirkan dari bapak yang ulama, ya kan? Kita nggak bisa milih lah bapak ibu kita itu, gitu. Kita nggak bisa milih. Tetapi kita bisa memilih untuk apa? Taat atau tidak taat, kita bisa pilih. Maka Allah melihat kita daripada keimanan kita, daripada taatnya kita. Ya, jadi aku mau tetap taat, aku ikutnya Rasulullah, aku ikut dalil yang tadi sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi kalau ada contoh yang salah, baik itu misalnya dari ulama orang yang solid, dia pakai itu bukan jadi dalil. Dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah, bukan orang-orang itu. Jadi hati-hati memang kita dalam menonton TV, dalam menonton tayangan, ya, kita melihat OOTD di sosial media, kita lihat itu dalilnya apa. Walaupun yang mengatakan tadinya orang-orang yang terlihat jabatan ataupun dimuliakan. Makanya sampai dikatakan bahwa ketika seseorang itu berkata, jangan lihat orangnya, lihat apa yang disampaikan, ya kan? Kalau yang menyampaikan dia sekelas jabatannya apa, yang ngomongnya menteri apa, tapi yang dikatakan salah. Kayak terakhir kemarin ada seorang pejabat tinggi yang mengatakan hukum vasektomi bagi orang miskin harus vasektomi. Tahu nggak Bu? Ya kan pejabat kan Bu? Yang dikatakan yang benar itu salah. Jadi jangan kan yang bilang itu, lah yang dikatakannya salah. Jadi lihat apa yang dia sampaikan walaupun dia pejabat. Begitupun dengan sebaliknya, kalau yang ngomong itu anak kecil, alah deh, baru kemarin masuk pesantren misalnya, tapi yang dikatakan itu benar, maka lihatlah apa yang dikatakannya. Jadi pejabat lihat apa yang dikatakannya, kalau salah tetap salah. Anak kecil, walaupun dia kecil, kalau yang dia katakan benar, tetap benar. Tapi untuk memilih itu kan kita harus punya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang dikatakan pejabat kita kata itu yang benar, ya kan? Kata bapak itu begitu. Oh orang miskin harus vasektomi, gitu kan? Kasian kalau tiba-tiba dia kaya. Coba gimana? Ya kan? Allah itu kun fayakun, hari ini miskin besok bisa kaya loh. Terserah Allah kok mau kasihnya kan? Lah dia mau kepala vasektomi, besok mau beranak gimana? Mau dibalikin lagi? Gimana caranya? Ataupun bisa ya, tapi katanya 20% cuma kemungkinan vasektomi itu bisa dikembalikan. Itu salah, ya. Kalau dalam Islam ya orang miskin bukan solusinya vasektomi, kasih amat. Apakah orang miskin itu tidak bisa memelihara anak? Apakah hanya orang kaya saja yang boleh memiliki anak? Banyak bukti ya orang kaya anaknya nggak solih, ya nggak? Nah, kan bukan itu solusinya ya. Itulah kalau bukan solusi Islam, jadinya solusinya sebatas manusia saja. Ini makanya salah, ya. Nah, lalu yang terakhir larangan syariat terkait busana. Apa saja? Yang pertama larangan berpakaian menyerupai pakaian khas kaum kafir, ya tidak boleh. Termasuk pakai kerudung ini, pakai kerudung, pakai khimar, terus di luarnya ditutup lagi. Ada sih tadi 3-4 tadi ya. Kayak itu loh, biarawati. Ada artis yang pakai itu, yang artis. Oh iya. Ada kan? Coba ibu aja nyebut suami saya di video. Lena Melinda.
Kano ya. Nah, ya itu. Nah, itu. Jadi kayak gini. Dianggaplah ini rapi ya, Bu. Terus itu lagi gini. Nah, gitu ya, Bu. Itu kan biasanya mau biar tertutup nggak kelihatan virus gitu gimana. Nah ini nggak boleh, ini pakaiannya itu ya biar mencapai kaum kafir. Jadi tidak boleh ya pakai itu. Jadi ya kalau mau virus ya diet lah ya Bu. Dia pakainya pakai antem, jadi yang ditutup lagi ya, jadi karena dia pakai khas dia ya kaum kafir. Lalu yang kedua, larangan berpakaian menyerupai lawan jenis, jelas ya. Kita nggak boleh pakaian, ya kita kan pakainya ini. Jadi kalau pakai celana ya itu menyerupai lawan jenis. Lalu tidak boleh larangan berpakaian transparan ataupun ketat bagi wanita sehingga terlihat lekuk tubuhnya. Yang keempat nih itu yang biasanya larangan memakai baju suhra. Apa itu baju suhra? Baju yang bagus banget atau jelek banget. Biasanya kalau ke pesta-pesta, ya kan? Pengantin. Kadang-kadang itu tamu adalah lebih dari pengantin. Bahkan baju itu bagus sehingga ada mata-mata payet-payet sehingga itu berpedar lah dia itu kelihatan dia di tengah itu. Kan pakai ruby, pakai anak itu gimana? Itu pakai suhra namanya. Pakainya bagus banget. Ya? Ya kalau kayak gitu yang ada permata-permatanya gitu ya. Apa payet-payetnya full payet, sini payet, semua payet lah, semuanya di sini ada labu aja ya. Ya kan ada itu sudah ada tempel-tempelan itu loh di sini ya kan. Kita kan tahu di sebelah banyak pakaian begitu, nggak sebelah mana nggak tahu ya. Nah atau pakaian jelek banget. Kayak gimana? Bu sekarang itu brand-brand luar, ya kayak brand-brand baju pakaian luar, itu kan bajunya celananya dirobek, bajunya juga robek-robek kok, makin robek bajunya mahal loh, 20 juta. Saya pernah lihat pakaiannya Agnes Monica, ya, terus robek-robek gitu, ya kan, robek-robek terus pada kopi di bawah, wah itu merek ini, 20 juta tuh harganya. Bahkan sekarang juga kayak kalau di Ampas tuh ada satu toko dia jual baju-baju robek. Anak-anak muda sekarang tuh suka tuh kayak gitu. Celana kalau robek kan dari dulu ya, celana jeans robek itu pakaian sofa, dilarang, nggak boleh pakai yang bagus banget atau yang jelek banget, ya, yang robek-robek. Tapi gimana Ustazah kalau dia robek beneran kesimpan motor ya itu kecelakaan namanya, ya. Ya, jadi jahit lah gitu ya. Jadi biar yang gitu. Nah, dan yang kelima larangan tabarruj bagi wanita. Nah, tabarruj itu artinya memperlihatkan aurat, itu juga disebut tabarruj. Ya, jadi kalau wanita dia tidak berpakaian, dia terlihat auratnya, terlihat lehernya kan. Kalau misalnya dia pakai turban, ya kan, pakai turban, itu bukan jilbab, itu namanya kita yang tabarruj karena terlihatlah auratnya. Atau tabarruj itu berlebih-lebihan. Tidak sesuai dengan urf, ya, tidak sesuai dengan urf masyarakat. Misalnya pakai nih pin, ya, pakai pin. Nah ini kan umum, ya kalau ada satu bandulnya masih umum lah. Bandulnya panjang, gitu. Tuh, bandul dari sini, panjang kayak kaki. Tapi itu tidak tabarruj, ya itu udah berlebih-lebihan. Kalau ada itu di rumah potong lah, ya kan? Ya buat jadi 10, ya kan, daripada dia panjang-panjang kita buat dia rangkai lagi jadi 10. Satu masih oke, ya kan, misalnya oh dia gede banget bunganya, bunga matahari, besar banget sampai menutup dada. Ya ada itu, pakaian pesta, pakaian kalau ke kajian mungkin enggak, tapi ada itu. Kalau kita lihat para selebgram itu kan pakai kerudung kayaknya gede, dia kelihatan apa sebenarnya? Dia kelihatan tabarruj, dia kelihatan tampak. Tabarruj itu artinya apa? Beda dari yang lain, ya kan gitu. Dia langsung siapa itu? Kayaknya berpendang, tabarruj. Tabarruj itu tampak. 1000 orang pakaiannya biasa, dia sendiri di tengah permata, terus ada bunga matahari di sini payet full, ya kan, sampai silau kita melihatnya harus pakai kacamata. Nah itu tabarruj, artinya apa? Dia pakai itu tuh sebenarnya itu pengen tampak sendiri, pengen tabarruj. Nah jadi kita lihat. Nah batasannya tadi urf masyarakat berbeda, mungkin di Sumatera beda, ya kan. Kalau kayak di Sumatera, saya orang Sumatera ya, Sumatera itu kan pakai gelang tuh pokoknya semuanya kuning gitu ya, yang warnanya. Kalau di sini mungkin kalau kita pakai itu tabarruj mungkin, tapi kalau di Palembang, di Kalimantan biasanya habis ya.
Iya, udah telat, ngomongnya banyak. Udah jam 10. Oke deh, kalau gitu kita akhiri. Nah, saya masih ada PR, nanti insya Allah ya bisa di kajian yang selanjutnya ya, masih banyak bahasan lain. Coba kita akhiri dulu. Sorry deh, udah disumprit. Nah, jadi ibu-ibu semuanya, jadikanlah materi hari ini benar-benaran sebagai apa bentuk iman kita kepada Allah, bahwa ketika kita melakukan amal perbuatan tidak boleh seenak kita, harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau tidak, maka tidak dicatat sebagai pahala. Maka kalau kita keluar rumah tadi tidak syaki, maka kita berdosa. Mungkin itu dulu materi dari saya, Ofwan ya, banyak korupsi waktu. Semoga ibu-ibu semua ridho ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis ilmu yang lainnya. Insyaallah kalau ada kesempatan saya akan terusin dari materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.